Halo sahabat semua, pesan singkat menjelang Natal 2021 H-96 kali ini adalah demikian. Sebab itu karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Ini adalah peristiwa yang sudah terjadi, tapi ditulis jauh sebelumnya. Artinya ini adalah nubuatan. Ya, kali ini kita akan belajar sedikit tentang bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Nah, sahabat semua, kita tahu bahwa yang dikatakan oleh banyak orang, ya, istilah Zionisme atau berpulangnya umat Israel atau bangsa Yahudi dari seluruh dunia ke Yerusalem atau ke tanah perjanjian atau ke negeri Israel saat ini, itu adalah hal penggenapan. Ya, jadi jauh sebelumnya, sebelum abad Masehi, ya, sebelum Yesus Kristus lahir, sudah dinubuatkan apa yang saya baca ini. Ini adalah akibat dari bangsa ini yang mempercayai para nabi palsu. Ya, nabi palsu kalau kita tarik ke zaman sekarang ini adalah para ulama pada waktu itu. Ya, ulama di bangsa Yahudi yang berbicara, bernubuat mengenai bangsa itu, tetapi dia berbicara bukan karena dari Tuhan, ya. Mengakunya dari Tuhan, tetapi itu adalah berasal dari hatinya sendiri, atau mungkin dari bisikan-bisikan yang lain, atau mungkin dari mimpi-mimpi yang bukan dari Tuhan. Tetapi mereka, para ulama ini mengklaim dari Tuhan dan berbicara atas nama Tuhan. Nah, ironisnya bangsa ini mempercayainya, dan sebagai akibatnya adalah bangsa ini mengalami kehancuran yang luar biasa. Ya, di akhir penjajahan Romawi pada waktu itu, bangsa ini bahkan dihancurkan. Bait sucinya juga diratakan dengan tanah. Dan bagian yang kita baca, pesan Tuhan saat ini adalah bahwa bangsa ini mengalami kehancuran yang luar biasa. Hampir 2000 tahun bangsa itu kehilangan tanahnya. Mereka tersebar ke seluruh penjuru dunia, kemudian baru di pertengahan abad ya 1948 gitu ya, Israel merdeka, dalam arti mereka berkumpul kembali ke tanah perjanjian, kemudian mendirikan sebuah negara yang bernama Israel, ya, hingga saat ini. Dan itu pun saat ini menjadi pertentangan, ya, yang belum selesai. Konflik berkelanjutan ada di sana. Itu semua adalah sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Tuhan. Nah, bagi kita, mari kita bersyukur jikalau Indonesia khususnya, ya, dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Bukan orang-orang atau kelompok yang mengatasnamakan Tuhan. Kita tahu bahwa ada kelompok ulama yang berbicara mengatasnamakan Tuhan mereka, tetapi mereka berbicara isinya tentang kebencian, tentang hal-hal yang buruk, tentang penghujatan, ya, hal-hal yang selalu menentang kebijakan pemerintah, bahkan hal-hal yang mereka buat rekayasa sedemikian rupa. Nah, bersyukurnya bangsa kita tidak mengikuti dalam tanda kutip ulama-ulama seperti itu. Bangsa Yahudi pada waktu itu mempercayai, mengikuti, ya, dalam tanda kutip ulama-ulama mereka waktu itu, dan akhirnya menjadi berantakan. Nah, bangsa kita jikalau sampai mengikuti dalam tanda kutip ulama-ulama yang demikian itu, maka hal sama akan terjadi. Ya, kita bersama berdoa. Pesan singkat ini mudah-mudahan mengingatkan kita semua untuk senantiasa berdoa kepada Allah yang esa, penguasa langit bumi, Allah yang sejati, yang turut menjaga keberadaan bangsa ini. Karena suatu negara tidak akan mungkin terjadi tanpa seizin penguasa langit bumi, Raja segala raja. Demikian pesan singkat yang agak panjang ini. God bless you.